Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Assassin melawan Ksatria, jarak awalnya adalah 30 meter. Pertempuran dimulai. Ling Xiao berkata dengan suara yang tenang, dan gelombang cahaya suci melintas melewati kakinya. Detik berikutnya, dia sudah berada di tepi lapangan. Niat membunuh sedingin es langsung meledak dari tubuh Keyer, dengan resolusi dan kekuatan yang menggelinding di matanya. Di awal pertandingan, dia segera menyerang seperti sambaran petir hitam ke arah Ksatria Parubaya, sepasang sayap hitam yang sangat berbeda dengan berani meledak dari punggungnya. Dalam sekejap sayap spiritual Keyer dilepaskan, seluruh stadion dipenuhi dengan kabut hitam, seolah-olah semua cahaya diserap oleh sayapnya. Dari udara, niat membunuh yang hampir material dipenuhi dengan kedinginan naik, dan semua pengamat jelas merasakan tubuh mereka sendiri menggigil. Apakah itu sayap spiritual? Bagaimana mungkin sayapnya hitam? Sayap spiritual hitam hanya akan muncul dalam satu kasus, dan saat itulah atribut yang diberikan seseorang adalah elemen kegelapan. Namun, hampir tidak ada pengguna elemen kegelapan di seluruh aliansi. Mungkinkah gadis dari kuil assassin ini menjadi pengguna elemen kegelapan seperti iblis-iblis itu? Hanya lawannya yang tidak berpikir begitu. Ksatria Parubaya itu benar-benar terkejut ketika Keyer melepaskan sayap spiritualnya. Mereka membuat kesan yang sangat kuat, terutama ketika dia merasakan niat membunuh yang padat yang menguncinya, saat sosok Keyer menjadi kabur di garis pandangnya. Sayap hitam mengepak dengan paksa dan kecepatan ekstrim Keyer semakin meningkat. Karena kecepatannya yang cepat, tubuhnya menghasilkan suara mendesis di udara, meninggalkan serangkaian bayangan. Jarak 30 meter hampir seketika tertutup. Level berapa kecepatan Keyer yang dicapainya? Lawannya jelas tahu jawabannya untuk ini, karena jarak awal mereka jelas 30 meter. Tetap saja, dia bahkan tidak punya waktu untuk memanggil tunggangannya sendiri sebelum Keyer mencapainya. Ksatria itu mengenakan baju besi hitam berat, dengan perisai emas di sebelah kirinya dan pedang emas besar di tangan kanannya. Melihat Keyer mendekatinya, dia berteriak dan menginjak ke depan dengan kaki kirinya, menghadapi serangan Keyer saat dia menyapu perisainya ke depan, langsung melemparkan perisai suci. Perisai suci ini tidak dimaksudkan untuk pertahanan, tetapi sebagai bagian dari teknik perseptif untuk melawan seorang assassin. Keahlian terbesar seorang assassin adalah kecepatan. Dengan menggunakan pertahanan seperti perisai suci, dia bisa merasakan dan bereaksi terhadap serangannya dalam waktu sesingkat mungkin. Sebagai pilar seluruh timnya, ini bukan pertama kalinya Ksatria ini bertarung melawan seorang assassin. Namun, Keyer tidak melancarkan serangan dengan jenis yang sama seperti yang dia harapkan sama sekali. Dengan kilatan belati emasnya, dan dengan ayunan ringan menggunakan tubuhnya yang halus, dia menyapu senjatanya tepat di tepi perisai, mengarah langsung ke dada Ksatria itu. Reaksi Ksatria itu juga cepat, teriakan naga langsung meledak dari tubuhnya, skill serangan naga, skill dari langkah kelima meletus. Namun, tubuhnya tidak bergerak sesuai dengan pola klasik serangan naga terbang. Hanya tubuhnya yang dikelilingi oleh cahaya keemasan, sementara sinar emas energi spiritual membentuk dinding sisik naga di jalannya, seketika menyebar ke depan untuk memblokir serangan Keyer. Secara bersamaan, pedang di tangan kanannya melepaskan serangan cahaya matahari. Seorang ksatria tingkat tinggi tidak harus menggunakan hanya keterampilan tingkat tinggi. Dengan suara ding yang ringan, belati emas gelap Keyer mengenai baju besi ksatria. Segera setelah itu, tubuhnya memantul kembali, menggunakan kekuatan serangannya sendiri untuk mendorongnya pergi. Ksatria itu tidak berpuas diri, dan meluncurkan dorongan petir yang membawa serangan cahaya matahari dengan lambaian pedangnya yang berat. Pemandangan fantastis muncul, dan cahaya keemasan melintas di sekelilingnya, saat setiap pukulan yang berasal dari serangan petir tampak bersinar dengan kekuatan matahari keemasan. Ini adalah kombinasi dari serangan cahaya matahari dan serangan petir. Dukungan dari kecepatan serangan petir sangat meningkatkan akurasi serangan cahaya matahari, meskipun itu mengurangi kekuatannya sampai batas tertentu. Tapi karena dia menghadapi seorang assassin,
kekuatan pertahanan lawannya bukanlah masalah besar. Sepertinya Ksatria Guardian sedang memegang pil di tangannya secara keseluruhan, tetapi pada kenyataannya, hanya dia yang tahu bahwa dia sudah menderita kerugian. Ksatria ini awalnya percaya bahwa serangan naganya sendiri yang dikombinasikan dengan keterampilan bertarungnya pasti akan memungkinkan dia untuk memblokir serangan terakhir Keyer. Namun sebenarnya, serangan Keyer tidak hanya cepat tetapi juga sangat licik. Sama seperti lidah ular beludak, ia masuk ke celah-celah kecil di pertahanannya, dan belati emas itu menusuk baju besinya yang berat tanpa ampun. Armor beratnya tidak dilengkapi dengan kemampuan apapun, tetapi merupakan peralatan di tingkat mulia, dengan kekuatannya yang dihasilkan dari materialnya. Kekuatan pertahanannya sendiri sudah mencengangkan dengan kekerasan dan ketangguhannya yang jauh melebihi logam biasa. Namun, serangan anggun Keyer mengalahkan pertahanan ini, mengecilkan keberaniannya. Serangan Keyer memang tidak bisa menembus baju besi Ksatria Parubaya itu, tapi itu hanya gagal dengan selisih yang sangat kecil. Ksatria Parubaya itu harus dengan jelas merasakan sensasi dingin dari bahaya besar dan keheningan yang mematikan. Jika dia tidak segera menuangkan energi spiritualnya ke saluran energinya, ini akan secara langsung mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Kehadiran Keyer hanya memberinya tekanan yang terlalu besar, ini adalah pertama kalinya dia merasakan niat membunuh seperti itu dari seorang asasin. Dengan demikian, dia segera menggunakan teknik yang paling mahir dia gunakan. Menghadapi dorongan petir dalam bentuk miniatur matahari, Keyer tidak mundur. Sosoknya tampak dekat dengan seutas asap hijau. Sepertinya tubuhnya berkibar tanpa bobot melalui serangan dari serangan petir. Tapi terlepas dari seberapa cepat serangan petir, itu tidak dapat mencapai tubuhnya. Melihatnya melewati celah, siapapun yang mengingat penampilan babi kecil McDull di babak pertama dapat melihat bahwa cara Keyer menghindar, sangat mirip dengan bagaimana penghindaran babi terhadap hujan es. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa gerakan Keyer bahkan lebih anggun dan lebih cepat. Ksatria Parubaya itu bahkan merasa seolah-olah dia berada di depan kupu-kupu yang menari. Ketika tubuh Keyer muncul di depannya lagi, dia mengetahui bahwa dorongan petir sinar matahari bersinarnya benar-benar meleset dari target. Mengangkat perisai filter sucinya dan menangkis dengan mundurnya kekuatan perisainya, dia melepaskan banyak energi spiritual. Menuangkannya ke dalam perisai tingkat mulianya, dia meluncurkan kemampuan tambahannya yang melipat gandakan efisiensi perisai filter sucinya menjadi 3, membentuk perlindungan sempurna di depannya. Namun, tepat pada saat itu, sosok Keyer menghilang dengan mulus. Itu adalah gaib. Tembus pandang adalah salah satu kemampuan terpenting bagi seorang asasin di langkah ke-6, dan Keyer, yang baru saja menembus ke langkah ke-6, tentu saja belum punya waktu untuk berlatih di dalamnya dengan cara apapun. Meskipun dia memiliki cincin warisan dari kakeknya, dia masih membutuhkan waktu pelatihan sebelum menggunakan teknik baru. Kali ini, tembus pandang berasal dari efek tambahan kalungnya. Dengan perasaan ketakutan yang dingin, tikaman rasa sakit yang hebat melintas di punggungnya. Ksatria Parubaya itu langsung berbalik, mencoba menanggapi serangan itu, tetapi sudah terlambat. Saat mengeluarkan setiap pukulan, sosok Keyer muncul, hanya untuk menghilang sampai serangan berikutnya. Gerakannya seperti tarian artistik, dan di bawah dorongan sayap spiritualnya, badai serangan melonjak tanpa henti, menghasilkan suara metalik yang menusuk telinga. Kemampuan tambahan penetrasi belati emas benar-benar efektif, dan meskipun Ksatria Parubaya itu sudah bertahan dengan sekuat tenaga, dia sama sekali tidak mampu melawan Keyer. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memanggil tunggangannya. Cukup, hentikan pertarungan ini. Panggilan Ling Xiao terdengar tepat waktu. Hanya dengan sekejap, Keyer sudah terpisah 10 meter dari Ksatria, dan belati di tangannya menghilang sesuai dengan itu. Matanya kembali ke keadaan normal, dan niat membunuh mereda. Ksatria Parubaya itu tampak seperti pria mabuk. Dia bergoyang dan terhuyung-huyung, nyaris tidak berdiri tegak. Dengan kilatan cahaya keemasan, Ling Xiao muncul di antara mereka berdua, menatap Ksatria Parubaya itu. Dia memiliki kesempatan untuk membunuhmu secara langsung setidaknya pada 7 kesempatan. Pertempuran ini adalah kerugianmu.
Ksatria itu menjawab setelah menarik napas dalam-dalam, bagaimana dia bisa secepat itu? Energi spiritualnya sendiri telah mencapai lebih dari 7.500 unit, tetapi di depan serangan Keir, dia merasa benar-benar tidak berdaya. Di awal pertempuran, dia masih bisa mengikuti gerakan Keir, tetapi seiring berjalannya waktu, dia hanya bisa melihat bayangan berputar di sekelilingnya. Ling Xiao dengan tenang menjelaskan, "Anak muda, kamu tidak kalah secara tidak adil. Tidakkah kamu melihat bahwa lawanmu belum menggunakan satupun kemampuan serangan yang kuat sejak awal? Sebagai seorang asasin dari langkah ke-6, apakah kamu benar-benar berpikir dia tidak memiliki kemampuan semacam ini?" Ksatria itu tersentak sebagai reaksi terhadap ini. Tetap saja, dia berdiri tegak dan memberi hormat ksatria kepada Keir, sebelum pergi dengan sedih. Dengan ini, Keir menjadi orang pertama yang memenuhi syarat untuk memasuki kuil ilusi. Ling Xiao memandang Keir, matanya berseri-seri dengan kemegahan yang luar biasa. Dia jelas mengerti bahwa Keir tidak menang berdasarkan kemampuannya atau kultivasinya, tetapi karena tekniknya. Dalam mode serangannya, Keir seperti air mengalir tanpa henti dan meluncurkan semburan gelombang merkurial secara efektif menyebabkan lawan tidak dapat bertahan. Mengingat betapa tajamnya serangannya, bahkan kemampuan bertahan yang melindungi seluruh tubuh seseorang tidak akan bertahan lama. Ini benar-benar seperti yang diharapkan dari Putri Suci Samsara. Pertandingan berakhir, dan setelah 2 pertarungan lagi Long Haoshen memasuki panggung. Melihat Keir di dekatnya, Long Haoshen perlahan bangkit. Pemahaman Keir dalam pertempuran benar-benar membuatnya menghela nafas kagum. Serangan deras hebatnya diperoleh dari pertempurannya melawan kerangka merah, dan dia bahkan telah mengubah teknik aslinya agar sesuai dengan kebutuhannya. Sementara mengajarkan kemampuan dari guru ke murid, kemampuan yang diajarkan akan selalu mengalami variasi tertentu. Variasi ini dihasilkan dari pemahaman dan kecenderungan seseorang. Adapun keterampilan pertempuran dari zaman kuno, Long Haoshen dan Keir adalah orang-orang yang paling memahami mereka. Lawan Long Haoshen adalah pemanggil wanita, tampaknya berusia di atas 30 tahun. Melihat Long Haoshen naik ke atas panggung, mata Ling Xiao langsung berbinar, dan di sisi lain, Han Qian juga duduk tegak. Penampilan Keir sudah bisa disebut tidak lain adalah menakjubkan, tapi bagaimana dengan Long Haoshen? Pemanggil wanita memiliki penampilan yang agak rata-rata, tetapi melihat bahwa lawannya adalah ksatria muda yang tampan dari pertempuran, matanya langsung berbinar. Sambil tersenyum, dia berkata, "Anak kecil, tolong bersikap lunak padaku." Long Haoshen meletakkan kanannya terlebih dahulu di dada kirinya, memberi hormat ksatria standar, "Tolong biarkan aku belajar darimu." Pertandingan yang melibatkan pemanggil dan ksatria akan dimulai dengan jarak 50 meter. Pertempuran dimulai. Meskipun pemanggil wanita memiliki senyum di wajahnya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda pengekangan sedikit pun. Mengangkat tongkat panjang biru muda di tangannya, dia melantunkan ayat-ayat mantra. Bola kristal di tongkatnya memancarkan cahaya, dan segi 6 berwarna perak dengan cepat muncul di depannya. Dengan raungan, macan tutul putih salju muncul di depannya dalam posisi mengintai. Pemanggil wanita memasangnya, masih melihat lekat-lekat ke arah Long Haoshen. Dia sedang menunggu untuk melihat binatang apa yang akan dia panggil. Namun, yang mengejutkannya, Long Haoshen tidak memanggil tunggangannya, tetapi hanya menyerangnya dengan langkah besar, "Tidak memanggil tungganganmu." Mata pemanggil perempuan itu berkedip karena terkejut, sebelum macan tutul putih itu menyerang dengan cepat. Macan tutul putih bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tiba-tiba berlari, seperti sambaran petir putih, disertai dengan nyanyian berirama dari pemanggil wanita. Melihat kecepatan macan tutul putih itu, Long Haoshen tidak terus menyerang. Dia mengerti dengan jelas bahwa kecepatan pengisiannya sendiri tidak dapat mengimbangi lawan, dan dengan demikian berhenti begitu saja. Saat dia menatap diam-diam pada gadis itu, peri Yating elemen cahaya muncul di atas bahunya, menyebabkan keheranan diam-diam bagi semua pemburu iblis yang mengamati. Setelah 2 evolusi, Yating jauh dari bentuk aslinya sebagai peri elemen. Mengambang di atas bahu Long Haoshen,
dia mengepakkan keempat sayapnya sambil memberikan perasaan yang sangat kuat. Mantra pemanggilan kedua pemanggil wanita telah selesai, dan dengan geraman rendah, seekor beruang besar yang menyala keluar dari susunan pemanggilan. Tanpa ragu-ragu, itu menyerang langsung ke Long Hao Shen. Beruang api yang mengamuk adalah binatang ajaib dari peringkat ke-6, yang berspesialisasi dalam kekuatan. Meskipun binatang ajaib dari peringkat ke-6 hanya setara dengan panggilan manusia dari langkah ke-5, kekuatan binatang ini melebihi kekuatan penuh seorang pejuang pada langkah ke-6. Setelah memanggil beruang inferno yang mengamuk, pemanggil wanita dengan jelas mengendurkan napasnya dan menurunkan macan tutul putihnya. Dengan tambahan skill, dia setidaknya tidak perlu takut dikalahkan secara sepihak dalam serangan mendadak oleh Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak bergerak dengan satu pun kata-kata dari tempat asalnya. Dengan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kanannya dan pedang Bright Discipline di tangan kirinya, dia dengan tenang melihat skill api yang sedang menyerang. Beruang inferno yang mengamuk tingginya lebih dari 3 meter. Menyerang ke depan dengan set cakarnya yang sangat besar dengan kecepatan penuh, dia akan mencapai Long Hao Shen. Dia benar-benar layak disebut binatang ajaib paling kuat di peringkat ke-6, menghasilkan ledakan sonik saat cakarnya melewati udara. Tepat pada saat itu, Long Hao Shen berjongkok sedikit, menginjak tanah dengan kaki kirinya. Dengan cepat membidik ke sisi kanan, dia melompat dengan cekatan seperti macan tutul. Gerakan berikutnya tidak muncul terlalu cepat, tetapi masih memungkinkannya untuk melarikan diri dari serangan dari cakar beruang inferno. Karena kecepatannya yang cepat, serangan beruang inferno semakin mengamuk. Dengan cakar beruang dengan kejam menabrak tanah, tepat pada saat ini, Long Hao Shen tiba di sisinya. Tidak ada yang melihat dengan jelas ketika itu terjadi, tetapi pedang disiplin cerah Long Hao Shen sekarang diarahkan ke belakang, dan bahkan sebelum memberi beruang inferno kesempatan untuk berdiri, disiplin cerah dengan kejam menusuknya dari punggung bawah. Sementara itu, Long Hao Shen menggunakan pergelangan tangannya memegang pedang sebagai batu loncatan dan melompat saat pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, bersinar dalam cahaya emas yang mulia. Pancaran itu benar-benar terkonsentrasi di bagian atas pedang, dengan ringan menyapu leher beruang inferno dengan ketangkasan yang luar biasa. Karena beruang inferno yang mengamuk ditusuk oleh pedang di punggung bawahnya, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia mengangkat kepalanya, menggerakkan lehernya secara refleks. Selanjutnya, teriakan kemarahan memantul dengan jari-jari kakinya di belakang beruang inferno yang mengamuk. Long Hao Shen mendarat 5 meter jauhnya, dan hanya pada saat ini, tubuh besar beruang inferno yang mengamuk jatuh dengan keras ke tanah, kepalanya yang besar berguling menjauh. Pada saat itu, seluruh stadion berada dalam keheningan total, dan semua orang melihat dengan ekspresi bodoh pada Long Hao Shen. Jika serangan Keyer sebelumnya dapat dikatakan benar-benar tidak dapat dibedakan karena kecepatannya, saat ini, serangan Long Hao Shen memberi mereka kejutan besar. Tanpa menyia-nyiakan gerakan sedikit pun, ia menggabungkan setiap gerakan dari awal hingga akhir dengan sempurna, hingga yang terakhir yang membunuh binatang ajaib hanya dengan satu pukulan. Kecepatan membunuh itu bahkan lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan oleh pemanggil wanita untuk mengaktifkan mantra pemanggilan untuk beruang ini. Untuk menggambarkan pelaksanaan serangan itu, satu-satunya kata yang bisa digunakan adalah sempurna. Jika serangan Keyer bisa dikatakan secepat semburan Merkuri, maka serangan Long Hao Shen tak terbendung seperti awan yang bergerak. Tekniknya menunjukkan betapa mencengangkannya tingkat pemahaman Long Hao Shen tentang teknik pertempuran kuno. Pemahamannya tentang pola kerangka merah jauh di atas Keyer. Alasannya bukan karena pemahaman Keyer lebih buruk darinya, tetapi karena pola pertempuran kerangka merah itu lebih dekat dengan seorang ksatria daripada seorang asasin. Adapun pukulan terakhir ini, itu hanya menggunakan versi terkompresi dari serangan cahaya matahari yang dituangkan ke pedang Blue Rain, Hibiscus of Light, yang dilakukan dengan cara yang juga dia pelajari dari kerangka merah itu. Jika tidak, daging keras beruang inferno tidak akan mudah dipotong. Akui saja kekalahan. Long Hao Shen berkata ke arah pemanggil wanita yang tidak berhasil menyelesaikan mantra pemanggilan berikutnya karena pemandangan yang mengejutkan. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Pemanggil wanita itu menatap Long Hao Shen dengan mata bingung,
tatapannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Beruang Inferno adalah pemanggilannya yang paling sering, jadi dia paling memahami kekuatannya. Namun, itu hanya berlangsung selama 2 detik melawan ksatria muda ini. Dengan kata lain, Long Hao Shen hanya butuh 2 detik untuk membunuhnya. Ini jauh melampaui pemahaman pemanggil wanita. Sejak kapan ksatria begitu luar biasa dalam hal keterampilan pertempuran? Dan selanjutnya, dia bahkan tidak melihat Long Hao Shen menggunakan kemampuan apapun. Tidak, saya sama sekali tidak akan mengaku kalah. Bahkan jika aku tidak bisa menang melawanmu, kamu juga tidak bisa menangkapku sehingga paling banyak akan berakhir imbang, kata pemanggil wanita itu dengan keras kepala. Long Hao Shen menghela nafas pada dirinya sendiri, bisakah dia benar-benar tidak menangkapnya? Jika ini terjadi sebelum dia mencapai langkah ke-6, pemanggil wanita ini mungkin benar, tapi sekarang. Cahaya bercahaya mencolok terpancar dari punggung Long Hao Shen dan menerangi sekeliling saat menyebar. Selanjutnya, dengan satu kepakan sayap spiritualnya, Long Hao Shen didorong seperti sambaran petir ke arah pemanggil wanita. Karena Keyer bisa berakselerasi dengan bantuan sayap spiritualnya, bagaimana mungkin Long Hao Shen tidak bisa untuk melakukan hal yang sama? Namun, pemanggil wanita itu memang keras kepala. Setelah tampaknya mengantisipasi bahwa Long Hao Shen akan menggunakan bantuan sayap spiritualnya untuk mempercepat, dia segera membuka sepasang sayap spiritual putih bersihnya sendiri pada saat yang sama sayapnya muncul. Dia mengepakkannya untuk membantu macan kumbang putihnya berakselerasi lebih jauh, saat dia ke samping. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Long Hao Shen tidak akan selalu bergegas ke arahnya dari depan. Saat cahaya putih yang intens mengalir dalam sekejap, pemanggil wanita itu merasakan kekuatan tarikan yang sangat besar tiba-tiba mengarah padanya. Tarikan itu mencegahnya untuk tetap duduk di atas macan tutul putih. Dengan teriakan terkejut, tubuhnya terbang ke arah yang berlawanan, hanya untuk disambut oleh 2 pedang Long Hao Shen. Jangkauan kemampuan menarik dari tungku roh suci telah diperbesar hingga 50 meter dengan evolusi kedua tungku roh suci. Jika digunakan di hutan belantara, mungkin pemanggil wanita bisa bertahan sedikit lebih lama, tetapi ini adalah stadion melingkar, sehingga sangat mudah bagi Long Hao Shen untuk mendekatinya hingga 50 meter. Kedua pedang itu memukul bahunya, menyeret jubahnya. Dengan gerakan sederhana Long Hao Shen membuat pemanggil wanita itu berhenti tiba-tiba. Maaf, ini kemenanganku. Pemanggil wanita memelototi Long Hao Shen dengan sangat marah, tetapi di kedalaman matanya muncul beberapa jejak ketakutan. Dia ksatria muda ini benar-benar hanya pada langkah ke-6. Bukankah dia terlalu kuat? Faktanya, energi spiritual pemanggil wanita itu telah mencapai 8.000 unit mana, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan panggilannya yang paling kuat sebelum dikalahkan. Long Hao Shen secara alami tidak bisa menebak apa yang dia pikirkan. Dalam pikirannya, pikiran yang paling dominan berkisar pada surga ilusi. Menggenggam pedang di tangannya, Long Hao Shen melihat ke arah rekan-rekannya, diam-diam bersuka cita, surga ilusi, aku datang. Surga ilusi, aku datang.